Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul modul regresi linear normal klasik, yang mana kami dari kelompok 4 yang beranggotakan oleh 2 orang, yaitu saya sendiri, yaitu Poppy Andriani, dengan rekan saya Muhammad Fikri Rizky Ramli. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan saya bawakan, yaitu latar belakang. Regresi linear adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel yang terikat atau dependent respon Y dengan satu atau lebih dari variabel bebas atau independent prediktor X. Apabila banyaknya variabel bebas hanya ada satu, disebut sebagai regresi linear sederhana. Sedangkan apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas, disebut dengan regresi linear berganda. Analisis regresi setidak-tidaknya memiliki kegunaan, yaitu untuk tujuan deskripsi dari fenomena data atau kasus yang sedang diteliti, untuk tujuan kontrol, serta untuk tujuan prediksi. Regresi mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya suatu model hubungan yang bersifat numerik. Regresi juga dapat digunakan untuk membentuk pengendalian atau kontrol terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh. Selanjutnya yaitu ada asumsi klasik dalam analisis regresi linear. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius atau asumsi-asumsi yang harus dipenuhi oleh metode ordinasi least square atau OLS. Terdapat 6 asumsi yang diperlukan dalam penafsiran OLS, yaitu yang pertama ada rata-rata kesalahan pengganggu atau E sama dengan 0. Yang kedua itu kesalahan penggunaan berbentuk distribusi normal. Yang ketiga itu kesalahan pengganggu tidak berkolerasi dengan variabel independen. Yang keempat itu tidak adanya autokorelasi antar gangguan, yaitu E. Tidak adanya multikolinearitas, dan yang terakhir itu ada varian kesalahan pengganggu tetap atau homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Selanjutnya yaitu penyimpangan dari asumsi klasik. Yang pertama, menyebabkan terjadinya penyimpangan dari estimasi terhadap besaran konstanta. Akan tetapi penyimpangan estimasi terhadap besaran konstanta dalam hal ini kurang begitu mengganggu, karena yang diperhitungkan dalam penelitian adalah besarnya pengaruh perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Begitu juga dengan asumsi yang kedua, jika tidak terpenuhi maka tidak terlalu berpengaruh terhadap kesahihan hasil regresi, dan akan tetap dapat diperolehnya hasil estimator OLS yang base linear unbiased estimator atau BLUE. Sedangkan untuk penyimpangan pada asumsi ketiga umumnya terjadi pada model persamaan simultan dan tidak pernah terjadi pada model persamaan tunggal. Oleh karena itu, dalam analisis regresi berganda yang perlu diperhatikan dan diuji adalah ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi keempat, yaitu uji autokolerasi. Yang kelima yaitu uji multikolinearitas, dan keenam yaitu uji heteroskedalitas. Selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji autokolerasi. Uji autokolerasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu pada
periode T dengan kesalahan pada periode T-1 sebelumnya. Untuk menguji autokolerasi dapat dilihat dari nilai Durbin Weston dW atau dW, yaitu nilai tukar dW terletak antara du dan 4 dikurang du, atau du lebih kecil sama dengan dw lebih kecil sama dengan 4 kurang du, berarti bebas dari autokolerasi. Sebaliknya, jika nilai dw lebih kecil dl atau dw lebih besar dari 4 kurang dl, berarti terdapat autokolerasi. Nilai dl dan du dapat dilihat pada tabel Durbin Waston, yaitu nilai dl titik koma du alpha n k dikurang 1. Keterangan n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel, dan alpha adalah taraf signifikan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang kedua ialah uji multikolinearitas. Ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kolerasi yang kuat di antara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linear mengalami multikolinearitas, dapat diperiksa menggunakan variabel inflation factor atau VIF untuk masing-masing variabel independen, yaitu jika suatu variabel independen mempunyai nilai VIF lebih besar dari 10. Berarti itu telah terjadi disebut dengan multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear kesalahan pengganggu yaitu E mempunyai varian yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji metode ini dapat diketahui dari nilai signifikan korelasi rank Spearman antara masing-masing variabel independen dengan residualnya. Jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 5%, maka tidak terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya, jika lebih kecil, maka terdapat heteroskedastisitas. Contoh kasusnya seperti yaitu penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan cicilan bulan kredit perumahan. Nah, untuk kebutuhan data penilaian ini, kita harus meresponden yang menjadi sampel sebanyak 38 responden, dan untuk pengambilan data digunakan adalah teknik wawancara yang dipandu dengan kuesioner. Sebelum melakukan pengolahan analisis data ini, kita harus memperhatikan hal-hal yang ini, yaitu yang pertama, hipotesis penelitian. Ini adalah tunggakan pembayaran cicilan bulanan yang kredit perumahan atau kita sebut simbol Y, dipengaruhi oleh tingkat pendapatan keluarga yaitu 1/1 dan tingkat pendidikan orang tua yaitu X2, rasio ketergantungan X3, dan berdasarkan cicilan per bulan yaitu X4. Definisi tersebut itu ialah variabel tunggakan pembayaran cicilan bulanan kredit perumahan yang simbol Y dihitung dari besarnya cicilan per bulan dikalikan dengan jumlah bulan yang menunggak pada saat penelitian. Variabel tingkat pendapatan keluarga yang satuan X1 dihitung dengan menjumlahkan besarnya penghasilan per bulan dari pekerjaan rutin dan pekerjaan sampingan, baik suami maupun istri. Tingkat pendidikan orang tua yang satuan X2 dihitung dengan menjumlah skor tingkat pendidikan terakhir baik suami maupun istri. Rasio ketergantungan yang X3 dihitung dengan membagi antara jumlah anggota keluarga yang tidak bekerja atau menjadi tanggungan yang bekerja dengan jumlah anggota keluarga yang bekerja. Besarnya cicilan per bulan atau X4 dihitung berdasarkan besarnya cicilan bulan kredit perumahan yang dibayar tiap bulan.
Nah, yang ketiga itu adalah teknik analisis data dan uji hipotesis. Berdasarkan data yang diajukan, teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan model persamaan Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4 dan E. Untuk menguji hipotesis digunakan uji T atau parsial, uji F atau serempak, dan R2. Sedangkan uji hipotesis menggunakan uji dua arah dengan tingkat signifikan, yaitu alfa sebesar 10%. Selain itu, juga dilakukan uji pemusnahan atau pemenuhan asumsi klasik, yaitu autokorelasi, uji heteroskedasititas, dan uji multikolonialitas. Hasil pengumuman data dari 30 responden diperoleh data sebagai berikut. Nah, berikut data tersebut ialah yang adalah N, yang Y adalah 80.250, dan yang X1 adalah 1.650.000, X2 yaitu 10, X3 yaitu tanggungan yaitu adalah 1, dan bentuk hasil dari parsial tersebut adalah 80.250, dan selanjutnya seperti yang ada di tabel ya. Nah, inilah cara data atau penghasilan data dan atau analisis data yang dihitung dari si faktor-faktor contoh tersebut. Nah, kesimpulannya, analisis regresi berganda yang perlu diperhatikan dan diuji adalah tingkat penyimpanan terhadap asumsi keempat, yaitu uji autokorelasi, kelima uji multikolonialitas, dan keenam uji heteroskedasititas. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Demikianlah presentasi dari kami berdua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan kami, tulis di kolom komentar, dan juga bagi yang teman-teman ingin bertanya, silahkan di chat melalui komentar di video tersini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.